supervisi yang telah kita dapatkan sebelum-sebelumnya. Tentunya dengan tujuan untuk kita sharing bareng dan juga belajar bareng. Dan gak lupa juga kita juga mengambil contoh beberapa cuplikan ataupun artikel-artikel yang sedang akhir-akhir ini sangat familiar banget, yaitu bagaimana sih cara penanganan COVID-19 di Indonesia. Nah, kita akan mengungkap apa kaitannya di manajemen supervisi. Nah, jadi jangan skip video ini karena 10 menit ke depan kita akan belajar dan sharing-sharing bareng. Di dalamnya kita akan ada 3 sesi. Yang pertama adalah sesi bedah materi, di mana sesi ini akan membedah beberapa materi yang akan kita pahami atau simak bersama-sama. Dan yang kedua adalah sesi Q&A, yaitu sesi tanya jawab, di mana kita akan menjawab beberapa pertanyaan terpilih yang telah kalian tanyakan di sesi Q&A by Instagram minggu lalu. Nah, di sesi terakhir atau sesi ketiga ini kita akan menayangkan cuplikan video serta paparan berita terkait penanganan dan perkembangan COVID-19 di Indonesia. Nah, tentunya kita juga akan membahas apa sih kaitannya dengan manajemen supervisi. Nah, langsung aja kita sekarang masuk ke sesi yang pertama, yaitu bedah materi yang akan dibawakan oleh 2 rekan saya, yaitu Yosua dan Ainiatur. Yuk langsung kita simak bersama. Jadi saat ini kita akan membahas tentang supervisi. Supervisi dapat didefinisikan menjadi beberapa kategori, salah satunya secara etimologis. Supervisi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu supervision. Super yang berarti di atas, sedangkan vision yang berarti melihat. Jika secara bebas, maka dapat diartikan menjadi melihat orang lain dari atas. Akan tetapi, kata supervisi tidak bisa dilihat secara harfiah saja sebagai kegiatan melihat orang lain dari atas, namun lebih daripada itu, kata supervisi adalah kegiatan mengawasi orang lain yang dilakukan oleh orang yang memiliki jabatan yang lebih tinggi ke orang yang jabatan di bawahnya. Supervisor juga harus memiliki kemampuan. Yang pertama adalah human skill, yang kedua managerial skill, dan yang ketiga adalah technical skill. Human skill adalah kemampuan untuk bekerjasama dengan orang lain. Managerial skill adalah kemampuan untuk mengelola para karyawan atau para staff, sedangkan technical skill adalah kemampuan untuk menyelesaikan segala pekerjaan yang bersifat teknis. Seorang supervisor juga memiliki peran. Yang pertama yaitu berperan sebagai seorang manajer dan seorang pemimpin sekaligus. Seorang supervisor juga menjadi wakil dari suatu perusahaan dan juga sebagai ujung tombak karena berhadapan langsung dengan para klien atau para pelaksana. Tugas seorang supervisor yang pertama yaitu mengawasi para karyawan. Yang kedua, mampu menjelaskan job description dengan baik kepada para karyawan. Yang ketiga, melakukan briefing atau evaluasi secara berkala. Dan yang keempat adalah mengawasi dan mengontrol kinerja para karyawan sebagai bentuk tanggung jawab seorang supervisor kepada manajer untuk bisa mencapai target yang telah diberikan kepada supervisor. Dari supervisor sebagai seorang manajer adalah jabatan memiliki SK dari perusahaan, bekerja pada sistem, prosedur dan administrasi, melakukan perencanaan secara rutin dengan ruang lingkup yang terbatas, bergantung pada pengawasan, dan memiliki pandangan jangka pendek. Lalu, seorang supervisor sebagai pemimpin adalah tidak hanya memiliki jabatan, namun juga memiliki semangat jiwa yang melekat pada diri seseorang, mampu memberikan visi dan tujuan arah organisasi dalam jangka panjang, mampu menyemangati, mendorong, dan mengarahkan anak buahnya atau para stafnya, dan yang terakhir, berfokus pada sumber daya manusia yang ada, sehingga tujuan atau target dari suatu perusahaan atau organisasi dapat terlaksana dengan baik. Di sini, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Yosua. Saya akan membahas mengenai keahlian seorang supervisor dalam mengelola pekerjaan. Sebelumnya, keahlian supervisor terdapat 3, yaitu mengelola diri sendiri, mengelola pekerjaan, dan mengelola anak buah. Sebagai seorang supervisor, dalam mengelola pekerjaan harus memiliki beberapa kemampuan. Yang pertama adalah planning atau perencanaan. Planning atau perencanaan adalah tahap paling awal dalam sebuah organisasi yang berorientasi kepada masa depan. Nah, manfaat dari planning sendiri adalah membantu seorang supervisor mengerjakan lebih banyak tugas. Yang kedua, membuat seorang supervisor lebih proaktif. Jadi, apa sih proaktif itu? Proaktif adalah sama dengan lebih aktif atau lebih berinisiatif. Langsung saja masuk ke jenis-jenis perencanaan. Secara garis besar, perencanaan dibagi menjadi 2, yaitu rencana strategis dan rencana operasional. Jadi, apa sih rencana strategis itu? Rencana strategis adalah rencana yang berlaku bagi organisasi secara keseluruhan dan menjadi sasaran dari organisasi tersebut. Rencana ini bersifat jangka panjang, contohnya seperti rencana merger perusahaan dan rencana pengembangan bisnis. Langsung ke rencana operasional. Rencana operasional adalah rencana yang memperinci dari rencana strategis.
Rencana ini bisa bersifat bulanan, mingguan, bahkan juga harian. Rencana operasional sendiri dibagi menjadi dua, yaitu rencana tetap dan rencana situasional. Rencana tetap adalah rencana yang dilakukan secara terus-menerus, contohnya seperti rencana kunjungan ke gerai. Kemudian untuk rencana situasional dilakukan berdasarkan situasi atau kondisi tertentu, contohnya seperti rencana pembuatan pameran. Nah, yang kedua adalah organizing atau pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, wewenang, serta tanggung jawab untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari pengorganisasian yang pertama adalah membagi tugas ke departemen dari pekerjaan tertentu. Yang kedua, membagi beberapa pekerjaan ke sejumlah unit. Yang terakhir, membangun hubungan antara individu, kelompok, serta departemen. Nah, kemudian yang ketiga adalah actuating atau pelaksanaan tugas. Pelaksanaan tugas dilakukan ketika sebuah organisasi sudah memiliki perencanaan dan sudah melakukan pengorganisasian. Selain itu, sebuah organisasi harus sudah memiliki struktur organisasi dan tersedianya sumber daya manusia untuk melaksanakan dari satuan kerja yang telah dibentuk sebelumnya. Dalam pelaksanaan tugas, seorang supervisor dapat mengerjakan sendiri tugasnya dan didelegasikan. Jadi, delegasi adalah proses pelimpahan wewenang kepada orang lain. Namun, selain itu, seorang supervisor tetap bertanggung jawab terhadap tugas yang didelegasikan kepada orang yang dipercayainya. Kemudian, yang keempat adalah controlling atau pengawasan dan pengendalian. Jadi, apa sih pengawasan itu? Pengawasan adalah proses pengamatan, penilaian kinerja, dan pengambilan tindakan korektif untuk menjadikan pekerjaan berjalan dengan semaksimal mungkin untuk mencapai tujuan dari perusahaan. Nah, tujuan dari pengawasan ini adalah mencegah terjadinya penyimpangan. Kemudian lanjut ke hal-hal yang perlu dikendalikan. Hal-hal yang perlu dikendalikan meliputi manusia, bahan, mesin, proses, administrasi, keadaan lingkungan, keamanan lingkungan, dan juga kesehatan. Kemudian yang kelima adalah evaluasi. Evaluasi adalah sebuah aktivitas yang dirancang untuk menentukan nilai dari suatu program. Evaluasi bisa bersifat formatif, artinya evaluasi dijadikan sebagai acuan untuk melakukan perbaikan. Bisa juga bersifat sumatif, artinya evaluasi dijadikan untuk menentukan efektif atau tidaknya, baik atau tidaknya suatu program, sehingga dapat memungkinkan program tersebut perlu dilanjutkan atau di-stop. Nah, tujuan dari evaluasi sendiri adalah mengukur dan menilai suatu program yang akan dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan keputusan. Kemudian, yang terakhir adalah problem solving dan decision making. Sebagai seorang supervisor, kita juga harus memiliki kemampuan dalam pemecahan masalah. Dalam pemecahan masalah, kita tidak boleh berada di satu pihak saja, harus menganalisis masalah yang ada dan menyelesaikan dengan cara yang profesional. Selain itu, kita juga harus memiliki kemampuan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan diperlukan proses yang logis, berbasis data, dan melihat persoalan secara utuh. Dalam pengambilan keputusan terdapat 3 gaya. Yang pertama adalah konseptual. Konseptual adalah gaya pengambilan keputusan dari berbagai sumber. Kemudian yang kedua adalah analitis. Analitis adalah gaya pengambilan keputusan dengan cara menganalisa semua faktor. Kemudian yang terakhir adalah mengarahkan. Mengarahkan adalah pengambilan keputusan dengan cara diberi arahan, bukan solusi. Itu adalah beberapa keahlian seorang supervisor dalam mengelola pekerjaannya. Terima kasih. Nah, jadi itu tadi untuk sesi bedah materinya. Langsung aja kita lanjut ke sesi yang kedua, yaitu Q&A yang akan dibawakan oleh Sabik dan Ganesha. Baik, terima kasih Cindy. Pertama, kita akan jawab pertanyaan dari @hardian putra yang bertanya tentang langkah apa saja yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam penanganan COVID-19. Yang kedua, pertanyaan dari @raisa yulian yang bertanya what a plan. Dilihat dari kedua pertanyaan ini, kaitannya sangat jelas dengan supervisor dalam mengelola pekerjaannya. Berawalan dari planning atau perencanaan, sebelum PSBB tentunya lembaga-lembaga yang terkait sudah merencanakan hal apa saja yang akan dilakukan kepada masyarakat untuk menangani COVID-19 ini. Setelah itu timbullah lembaga baru yang bernama GTPP COVID-19 atau Gugus Tugas Penanganan COVID-19. Yang setelah itu masuk ke dalam organizing atau pengorganisasian, pihak mana saja yang terlibat untuk mengikuti planning tersebut, dan pada akhirnya masuk ke dalam actuating atau
pelaksanaan di mana semua masyarakat dihimbau untuk mengikuti aturan pemerintah, namun masih dalam pengawasan atau controlling, dan berita saat ini masih dalam masa new normal atau normal baru. Selanjutnya ada pertanyaan dari @iqbal rtsm. Di dalam penanganan corona seperti di video Ananda dituliskan berkaitan dengan supervision, yang berarti ada sistem supervision sebagai penggerak penanganan COVID-19. Namun seorang supervision yang menangani COVID-19 dianggap sebagai supervision yang mengalami kegagalan kah? Karena dari sudut pandang saya menganggap supervision itu gagal karena pasien yang sembuh dan meninggal lebih banyak yang meninggal dari berita yang saya lihat terakhir ini, dan menurut saya itu gagal. Jadi menurut saya yang saya simpulkan dari berita pula, tentunya juga ada faktor lain di mana kurang tingkatnya kesadaran masyarakat dalam mengikuti aturan protokol kesehatan. Sisi lain juga adanya peraturan di daerah tertentu yang kurang ketat sehingga menyebabkan peningkatan kurva yang melejit. Kita ambil contoh penerapan PSBB di Jakarta dan Surabaya. Mungkin kita bisa lihat kurva awal di Jakarta itu menduduki tingkatan pertama pasien COVID-19 tertinggi. Namun dengan adanya PSBB yang diperketat, maka kurva di Jakarta berhasil menurun, yang tidak lama kemudian diperlakukan pelonggaran saat mudik Idul Fitri dan hanya memberlakukan setiap orang yang mudik memiliki surat bebas COVID-19. Lain cerita di Surabaya, yang kini menduduki nomor 1 kurva tertinggi. Hal ini disebabkan karena di Surabaya terlalu longgar terhadap pemberlakuan PSBB ini. Didukung pula dari faktor lain, yaitu tingkat kesadaran diri masyarakat. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sabik. Kita melanjutkan Q&A atau pertanyaan dari teman-teman. Itu pertanyaan selanjutnya dari seseorang yang kita ingin disebutkan. Jelaskan sedikit tentang pendelegasian tugas dan contohnya dalam penanganan COVID-19. Nah, jadi pendelegasian tugas itu gimana ya? Ketika manajer memberikan tugas kepada karyawannya. Nah, contohnya dalam penanganan COVID ini tentunya sudah jelas, kita ambil perumpamaan seorang SPV adalah seorang Kementerian Kesehatan di mana ia berada di bawah tanggung jawab seorang presiden. Nah, dalam hal ini penanganan COVID-19 tentunya ada perundingan mengenai pendelegasian tugas dengan hasil ada 3 lembaga yang ditunjuk untuk membantu Kemenkes, yaitu ada BPTKL, Balai Besar Teknik Kesehatan Lingkungan, Universitas Airlangga, dan lembaga AIDMEN. Pertanyaannya dari @netas_. Apa yang dilakukan supervisor saat karyawannya tidak mematuhi protokol kesehatan PSBB? Yang pertama yang harus dilakukan oleh supervisor yaitu adalah menegurnya. Itu ketika sang karyawan tersebut saat ditegur tidak peduli, itu adalah bodoh amat lah, sekiranya seperti itu supervisor akan menegur atau menyuruhnya pulang hingga dia menaati berita tersebut. Kemudian jika di kemudian hari dia tetap mengingil, tetap kekeh atau bodoh amat, itu supervisor akan mengeluarkan surat peringatan 1 hingga ketiga hingga pemecatan yang lebih parah itu. Selanjutnya akan ada beberapa cuplikan video serta berita, dan dalam sesi inilah kita akan membahas apa sih kaitannya penanganan COVID-19 di Indonesia dengan manajemen supervisi. Kita semua sudah pasti tidak asing lagi dengan kata COVID-19. Pandemi ini telah dinyatakan
dinyatakan sebagai pandemi global sejak Kamis 12 Maret 2020. Korban yang berjatuhan pun tidaklah sedikit. Tentunya diperlukan peran serta aksi yang dapat membantu untuk meminimalisir tersebarnya virus ini. Di dalam cuplikan ini, banyak mencerminkan keahlian dari seorang supervisor dalam mengelola pekerjaannya. Kita ambil contoh penanganan COVID-19 di Indonesia, yang memperlakukan rencana awalnya yaitu dengan pembatasan sosial berskala besar sejak pertengahan bulan April lalu. Selanjutnya, kita dapat lihat saat pihak yang berwenang meminta pemerintah daerah serta protokol kesehatan untuk ikut andil di dalamnya. Sembari PSBB sedang berlangsung, perlu adanya pengawasan oleh protokol kesehatan. Dalam poin ini perlunya tingkat pengawasan yang ketat terhadap siapa saja yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Apabila keempat poin tersebut telah dilakukan secara runtut, namun hasil belum mencapai apa yang kita harapkan, maka perlu diadakannya evaluasi yang dilanjut dengan problem solving, lalu mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Untuk itu, filosofi yang diangkat dalam bincang cerdas sekolah 1 ini adalah Make a Plan, Control the Virus, Save Life. Dari cuplikan ini kita dapat melihat beberapa artikel berita yang menunjukkan perkembangan kondisi pandemi di Indonesia yang kian semakin memuncak. Semoga pandemi ini segera berakhir dan semua bisa kembali normal. Jadi di bincang cerdas sekali ini ada beberapa poin penting yang dapat kita ambil dari seorang supervisor. Apabila kita akan melakukan sesuatu, kita juga harus merencanakannya terlebih dahulu. Kemudian kita mengorganisasikan nih bagaimana sih siapa saja yang harus kita jadikan sasaran ataupun apa aja sih yang harus kita lakukan untuk mendukung hal tersebut. Kemudian pas pelaksanaannya juga kita harus perlu tahu apakah itu berjalan dengan sesuai maksud kita, dan kita harus mengontrol atau pengawasan atau yang sering disebut dengan POAC. Nah, jadi buat kalian semua yang udah ngeluangin waktunya buat kita stay selama 12 menit tadi, terima kasih banyak dan semoga ilmunya bermanfaat buat kita dan semuanya.